Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Hasna Akila. Saya dari kelas 4C, Prodi Sistem Informasi, Fasilkom Unsika. Di sini saya membuat suatu video dalam rangka memenuhi ujian tengah semester mata kuliah praktikum jaringan keamanan dan sistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi IP dan routing dinamis menggunakan EIGRP. Terlihat teman-teman semua di sini sudah ada suatu template yang sudah diberikan oleh asisten dosen dari jaringan keamanan sistemnya, yang dimana katanya terdapat kesalahan di beberapa kabel seperti kabel penghubung antara router 6 dan juga server yang ini, dan juga kabel penghubung router 7 dan juga access point. Maka dari itu kita harus membetulkannya. Pertama-tama kita harus menghapus dulu kabelnya menggunakan icon ini, delete, kita klik satu persatu, kita klik ini dulu, lalu kita pakai icon ini untuk menyambungkan kembali. Kabel yang digunakan itu adalah kabel ini ya, kabel crossover yang putus-putus pakai konektor. Kita dari sini, flash Ethernet 1/0 sesuai dengan template, lalu kita sambungkan ke sini. Oke, warnanya masih merah, ya karena memang belum terhubung, belum dikonfigurasiin. Terus kita hapus lagi di sini. Ingat 4/0, berarti kita harus membuat suatu kabelnya itu pilih yang flash Ethernet 4/0 gitu. Nih ke sini. Oke. Pas 4/0. Ini semua sudah jadi, sudah benar gitulah ya. Sekarang sebelum kita masuk ke konfigurasi, kita masukkan terlebih dahulu IP network dari masing-masing ruangan ya. IP network ruang IT itu ada 192.168, 160, terus 0/2/9. Lalu di sini apa ini? Di ruangan umum ada 192, 168, 100, 0/25. Oh, kok begini ya? Ini saya kopas dulu. Kita pindah ke umum sini. Nah, tambahin 1. Terus ini di tengah-tengah itu namanya ruang staff kalau nggak salah deh. Nah kan bener. Kita kopas saja, kita ganti belakangnya. Ini 0/27, 128. Kita rapikan dulu teman-teman menggunakan select ikonnya ini. Seperti ruang IT-nya kejauhan, kita simpan di atasnya aja di sini. Ini di atasnya juga, ini di bawahnya, ini di bawahnya, di atasnya, ini di atasnya. Ini. Nah, sudah jadi. Lalu, setelah kita sudah memberikan IP network-nya ke masing-masing ruangan, saya akan menjelaskan sedikit tentang IP network dari ketiga ruangan ini. Di mana 192, 168 itu sudah termasuk ketentuan atau aturan dari penulisan IP network-nya sendiri. Dan untuk 0/29, 0/27, dan 0/25 ini gunanya sebagai subnet. Subnet itu adalah posisi jaringan di ruang IT, ruang staff, dan juga ruang umum. Dan itu mempengaruhi nanti ada beberapa pengguna gitu yang bisa menggunakan internet ini tuh ada berapa gitu, host gitu. Dan juga si 0/29, 0/27, dan 0/25 ini nantinya mempengaruhi subnet max-nya juga dan IP konfigurasi atau IP range-nya juga gitu teman-teman. Kita lihat dulu, 168, 160 udah benar, 128 udah benar, 0/27 dan juga 168, 100. Oke. Kita masuk ke konfigurasinya, yaitu ke router 7, kita klik, kita pilih ke CLI ya. Nah, di sini sudah ada tampilannya, kita enter aja. Lalu, cara yang pertama adalah kita tulis N untuk memulainya, lalu const terus in. Kita lihat ruangannya itu ada di mana si ruang umumnya ini. Oh, ruang umumnya ada di 4/0. Maka kita harus menulis
Misalkan ruangannya itu 4/0 ya kawan-kawan. Infa 4/0. Kita enter. Sudah, kita masukkan IP address-nya 192.168.100.1. Lalu subnet max-nya ada 255, 255, 255, 128. Kita enter. No SH. Sudah begini, kita enter lagi. Kita konfigurasikan DHCP-nya. DHCP pool umum. Ini bebas, kalian mau menggunakan nama seperti apa buat nama seperti umumnya ini gitu. Tidak terikat. Kita enter. Kita masukkan kembali network-nya. Network 192.168.100.0, 255, 255, 255, salah, 128. Sudah, kita masukkan default routernya. Default router itu adalah IP network dari si ruang umumnya. Sedangkan tadi IP ruang umumnya itu adalah 192, 168, dan 100. Ini kita masukkan kembali ke dalam default routernya. Kan belum kepencet. Default strip. Default strip router, terus ada 192, nggak kelihatan gini kali ya, 192 terus 168.100.1. Sudah, kita enter. Nah, ini sudah kita konfigurasikan, kita exit terlebih dahulu. Nah, kita coba cek satu persatu di bagian access point dan lihat teman-teman, access point-nya sudah berwarna hijau, tandanya berarti sudah tersambung gitu. Kita cek, kita klik. Not responding teman-teman. Nah, kita ke config. Di sini kita ke set desktop. Oh, ke desktop, sorry. Kita ke desktop, ke IP configuration, terus ke sini. Lihat tuh, sudah sama kan antara IP-nya dan juga subnet max-nya. Terus kita ke sini, kita ke desktop, kita ke IP configuration, sudah sama juga. Ke sini, file desktop, IP configuration, sama juga. Terus kita ke paling bawah, yang terakhir ada ini. Kita ke desktop, IP configuration, dan sama. Oke. Langsung saja kita masuk ke konfigurasi yang kedua, yaitu ke router 7 untuk ruang staff. Kita ke routernya lagi. Di sini kita masuk ke tadi 4/0, sekarang kita masuk ke FA 2/0. 2/0 itu yang ini ya teman-teman nih, 2/0. Karena nggak kelihatan, kita di sini aja. Infa 2/0. Nah, terus kita masukkan IP-nya, IP ADD 192.168.100.129. Itu IP-nya, kita masukin subnet max-nya ada 255, 255, ada 255 lagi, 224. Kita enter. Kita masukin no SH. Kita enter lagi. Lalu kita masukin IP DHCP staff. Oh, kurang. Full staff. Nah, kita masukin network-nya lagi. Kelemahannya adalah kalau
Cisco ini tidak bisa dikopas ya teman-teman. Kalau dikopas tuh error. Saya sudah pernah mencobanya dan ya error, nggak bisa. 100.128 di spasi ada 255 lagi, 255 kita enter. Lalu kita masukkan default routernya. Ini ada 192.168.100.129. Sudah, karena ini IP networknya segini untuk ruang staff, kita enter. Untung nggak error, saya takutnya error. Terus kita exit. Sudah, oke. Kita lihat dulu ke ruang staff dan ya warna hijau lagi. Berarti tandanya sudah terhubung. Kita ke sini dulu. Kita ke desktop, kita ke IP configuration, kita ke sini, ke DHCP. Nah, sudah keluar teman-teman DHCP-nya. Gitu. Terus satu lagi. Ini juga kita ke DHCP. Sudah ada juga. Terus kalau ini, tadi kenapa nggak ada ya yang sebelah sini? Coba ini satu lagi di tengah. Loh, kok keluar DHCP? Nah, udah. Terus kita masukin lagi ke ini udah. Kita masuk ke Cisco-nya lagi. Dan sekarang karena ini sudah, kita masuk ke yang terakhir yaitu ruang IT. Kita masuk ke router 7 lagi. Ini kita tadi keluar. Nah, ini aja. Sekarang kita masuk ke ruang IT. Ruang IT itu ada di kita ke atas, scroll dulu. Mana ya? Ini. Nah, ada di FA 3/0, artinya ada di ruang 3. Kita tulis di routernya itu in FA 3/0. Kita masukkan IP ADD-nya lagi. IP ADD 192.168.100.161. Jangan lupa subnet max-nya ada 255, 255, 255, dan 248. Kita enter. Sudah jadi, kita tambahkan NoSH. Begini, kita enter lagi. Lalu ada IP, DHCP, namanya bebas, tergantung kalian. Saya menggunakan IP saja, kita enter. Tidak error. Kita masukkan lagi networknya. Ada 192, 168, ada 100, ada 160. Ini networknya itu merupakan IP address atau 3 digit dari IP address itu dikurang 1. Jadi kan sebelumnya kalau di ruang IT bisa kita lihat di sini IP address-nya itu nih 161 ya teman-teman. Ada 161. Nah, berarti 161 dikurang 1 itu adalah 160. Kita tulis di sini. Begitu. Lalu kita tambahin subnet mask-nya ada 255, 255, 255, 248. Terus enter, ada default router. Default router itu merupakan awalan atau IP address-nya begitu. Default routernya itu ada 192, ada 168, ada 100, ada 161. Kita enter. Sebentar, kayaknya udah. Ini terus kita cek lagi ya. Jangan di exit dulu.
Nih, itu sudah ada, sudah warna hijau. Coba kita cek, kita buka PC5 di desktop, ada IP configuration, kita ke DHCP, dan kita lihat, ada. Satu lagi, yang kedua, kita buka, kita pencet, kita ke desktop, kita ke IP configuration, kita ke DHCP, coba kita lihat, ada juga. Lalu kita keluar, satu lagi, apakah ada atau tidak, kita coba. Ini dipencet di desktop, ada IP configuration, ada di HCP, coba kita lihat, masih loading, dan ada. Berarti ruang IT, ruang staff, dan umum itu sudah terkonfigurasi. Karena sudah terkonfigurasi, maka kita coba kita lihat ke menu pesan gitu ya. Mana menu pesan ini? Menu pesan, bukan menu sih, lebih tepatnya adalah icon. Icon berbentuk seperti pesan. Ini ke sini apakah bisa? Successful. Terus ini ke ini apakah bisa? Successful. Successful ya. Kalau successful itu tandanya konfigurasinya berjalan dengan baik. Kalau nggak baik, ya jangan musuhan. Ini sudah, kita masuk ke bagian atas. Ke bagian atas. Di sini setelah mengkonfigurasi router 7, saya ingin melakukan konfigurasi ke router atas, yaitu router 5. Sekarang kita sebelum masuk ke router 5, kita ini kok gini ya? Oh, gini kali ya. Nah, kita masuk ke router 7 lagi di sebelah sini. Terus kita enter, kita exit, kita enter lagi. Kita masuk ke infa. Fa itu tadi adalah ruangannya. Ruangannya itu yang mana? Tiara, ruangan itu yang ini kawan, yang ini. Kita cari yang di sini dulu. Kita klik lagi router 7-nya, infa, mouse-nya hilang. 1/0, kita enter. Terus kita IP ADD 20.02.7.30. Ini subnetnya seperti biasa 255, 255, 255, 240. Kita enter. Nah, kenapa IP-nya berbeda? Karena saya menggunakan IP ini sesuai dari template-nya asisten lab. Yang ini saya menggunakan yang ini. Itu. Jadi tidak menggunakan 192 lagi. Terus setelah itu kita no SH. Kok nggak bisa? Oh, belum di ini. No SH. Kita enter. Link changed. Berarti itu tandanya udah. Setelah itu kita aktifkan router 5. Berarti ini sudah selesai. Kita masuk, kita ganti ke router 5. Ini kita keluarin dulu. Kita masuk ke router 5, kita pencet router 5, kita masuk ke CLI, dan voila, kita retur lagi, kita enter, kita N, conft, kita enter lagi, terus ada infa 1/0, kita enter, ada IP ADD 20.02.7 .7.27, masukin subnet mask-nya 255, 255 lagi sampai 3 kali, lalu 240, kita enter. Sudah. Dan sekarang kita lihat lagi apakah sudah berwarna hijau atau belum. Sebentar. Ya. Salah guys, salah pencet. Maaf. Nah, kita lihat lagi apakah sudah berwarna hijau. Oh, ternyata belum. Kenapa belum? Infa 1/0 ADD const 20.02.727 255 240. Mungkin nanti tersambung gitu kali ya teman-teman. Karena ini kan baru satu ruangan aja gitu. Terus kita masuk lagi ke
Infa 0/0. Kita enter, terus ada IP ADD 111 111.20.20.2, lalu kita masukin lagi subnet mask-nya ada 255, 255, 255, 252, kita enter, kita no SH, kita enter lagi, kita enter lagi, kita exit. Kita coba lihat apa yang terjadi, apakah sudah berwarna hijau atau belum. Ini gimana ya kok? Nah. Wah, belum berwarna hijau, guys. Kenapa ya? Oke, teman-teman. Kini saya sudah tahu kenapa saya salahnya. Ketika saya merevisi kembali kode-kodenya, ternyata saya belum melakukan mengetik no SH. Jadinya nggak kesambung, nggak warna hijau. Sekarang kita lihat sudah berwarna hijau. Lalu kita lanjut memasukkan router 5, bukan memasukkan, menghubungkan router 5 ke router 4. Tadi sudah saya hitung kira-kira sekitar ada 6 konfigurasi yang sudah kita lakukan saat ini. Ini ada konfigurasi yang ke-6, kita masukkan router 5 ke router 4, kita hubungkan. Caranya adalah kita masuk lagi ke router 5, seperti ini, lalu kita enter lagi, enter, terus ada infa, masa belum kehubung sih? Bentar. Oh iya, belum kehubung. Sebentar. Router 5 infa 0/0, terus IP ADD 111 20 20 2 255 255 255 252. Nah, terus no SH. Nah, sudah kan? Sekarang kita sambungkan lagi nanti router 5 itu router 5 ke router 6 yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan, ralat. Ini masih kayak gini. Kita lanjut aja ke router yang sebelah kanan. Tadi sudah no SH, kita sekarang lanjut, kita tambahkan exit. Seperti ini, kita masuk ke router sebelah kanan, kita pindahin dulu ini ke sini. Kanan itu 2/0. 2/0 sama 0/0. Oke, ingat-ingat. 2/0, 0/0 berarti infa 2/0, center, terus IP ADD, terus 200.101.17.9 di paste ada 255, 255, 255, 252. Kita enter, kita no SH, kita enter lagi. Sudah. Kita enter lagi. Tadi 2/0 sudah kita konfigurasi. Sekarang kita harus menghubungkan antara ruang FA 0/0 ke 1/0. Caranya gimana? Caranya adalah sebagai berikut. Karena mungkin ini kita akan menyambungkannya nanti, kita sekarang fokus ke daerah kiri dulu ya teman-teman. Daerah kiri yaitu router 4 ke device-nya ini. Apa nama device-nya? Device name hub. Kita menghubungkan router ke hub. Caranya kita buka router 4, kita ke CLI lagi, ternyata belum dikonfig, kita config dulu. Ada N, ada const
File converter kita enter, terus kita ada in, ada fa-nya berapa, kita intip dulu di sini. Fa-nya ternyata ada 1/0 yang sebelah sini, 1/0. Lah, kok hilang? In, fa, 1/0. Kita enter, kita kasih IP add di spasi 111.20.20.1, subnet mask-nya ada 255, 255, 255, ada 252. Kita enter, kita exit. Sudah, kita masuk lagi ke infa 0/0, sebelahnya kita enter lagi, ada IP add, ada 192.168.0.0, ada spasi, ada 255, ada 255, 255 lagi, dan 240 sebagai subnet mask-nya. Kita enter, lalu ada no SH, kita enter lagi, tandanya kalau link as changed berarti dia sudah bisa, sudah benar, nggak error. Lanjut, ada IP DHCP, namanya adalah pool bebas karena nggak ada namanya. Kita masukin network 192.168.0.0, 255, 255, 255, dan 240. Kita enter lagi. Kita default router ada 192.168.0.1, dan kita enter lagi, kita exit, dan yeay! Sudah warna hijau, teman-teman. Coba kita cek satu persatu. Ke sini, kita ke desktop, ada IP configuration, kita ke DHCP, dan kita lihat apa yang terjadi, dan sudah keluar. Gitu. Sekarang kita ke satu lagi. Maaf, ini laptop saya nggak bisa diajak cepat, jadi mungkin durasinya agak sedikit lama, karena laptopnya agak kentang gitu. Tuh, sudah bisa. Satu lagi. Kalau cepat dikit, laptop saya ngebug. DHCP. Keluar. Oke. Sekarang sudah dari ini, kita pakai icon pesan juga ya. Coba kita cek apakah sudah tersambung atau belum. Ini ke sini. Successful, successful. Ini ke mana? Mau ke mana? Sini deh. Bisa nggak? Bisa. Ini kayaknya udah kebanyakan, kita delete aja ya. Ini ke sini. Ini ke sini. Loh, ada apa gerangan? Pilot ya? Mungkin ini. Ke sini. Successful. Ini. Ke sini. Pilot ya? Oh, ininya belum bisa. 1/0-nya. Bentar. Oke, teman-teman. Ternyata saya sudah menemukan kesalahan saya kembali yang tadinya tidak bisa dihubungkan, sekarang sudah warna hijau. Coba kita hubungkan kembali karena saya lupa memberi kata no SH. Ini kita coba ke sini, apakah bisa? Coba kita lihat di bawahnya. Oh, kok masih violet? Aduh, tapi ini ke sini sih bisa. Ya udah, kita hapus dulu. Oke, jadi kita masuk ke bagian kanan dulu ya teman-teman, yang router 6. Sekarang kita masuk ke konfigurasi 9, kita masuk ke router 6-nya. Kita ke CLI, kita enter aja. Bentar, mix aja. Mana ya enaknya? Gini. N, terus const, spasi lagi.
Constek, terus ada infa. Coba kita lihat dulu ada apa aja. Ada 1/0 dan 0/0. Jadi kita mulai dari 0/0 dulu. Kita enter. Kita masukin IP add 200.101.17.10 space 255.255.255.252 no SH. Jangan lupa kita enter lagi. Lalu kita exit. Kita sambungkan lagi ke antara servernya. Kita masuk ke infa 1/0. Kita enter lagi. Kita masukin IP address-nya yaitu 172.16.0.13. Ada 255, 255 lagi, 252. Kita enter, kita no SH. Kita lihat apa yang akan terjadi. Apakah warna hijau atau tidak? Ya, warna hijau. Tidak error seperti tadi. Nah, untuk servernya sendiri, kita menggunakan konfigurasi statik. Yang dimana kita mengklik ini terlebih dahulu. Kita pilih config. Nah, seperti ini. Statik udah. Klik fast Ethernet dulu. Nah, kita isi IPv4 address-nya itu dengan IP address yang tadi, yaitu 172.16.0.14. Terus subnet max-nya ini 255, kita isi 255 juga, belakangnya 252. Setelah kita mengisi fast Ethernet-nya atau kabelnya, kita isi di settingnya atau di device-nya sendiri, kita isi di bagian default gateway-nya. Isi default gateway-nya itu sama kayak tadi, yaitu 172.16.0.13. Wah, sudah 50 menit. Oke, teman-teman, kita sudah coba ini kita X nih udah secara manual. Kayaknya kalau kita lihat-lihat semuanya sudah tersambung dan tadi kita sudah coba ada beberapa yang error kalau kita hubungkan dari sini ke sini mungkin istilahnya mah ada suatu jaringan tapi itu musuhan gitu, belum temenan. Makanya kita buat temenan. Caranya adalah kita konfigurasikan itu semua networknya dengan melakukan routing dinamis yang dinamakan EIGRP. EIGRP itu fungsinya untuk menghubungkan network dengan device yang terhubung dengan router. Dan pada router 7 yang ada di tengah-tengah ini, itu dia terhubung dengan ada ruang IT, ruang staff, dan ruang umum, dan juga terhubung dengan ruang tanpa nama atau ruang bebas. Begitu. Maka kita harus melakukan routingnya agar mereka semua berteman. Sudah begini kan no SH, no SH, terus kita exit. Wah, belum saya exit. Yes. Kita masuk ke router 7, kita tulis router EIGRP 100, kita enter. Kok tidak bisa? Ada apa? Sebentar. Oh, mungkin kita harus dari awal lagi dari N. Terus ada const. Nah, kalau udah begini mungkin kita bisa lanjut ke router EIGRP 3 spasi 100. Enter. Oh, baru bisa. Begitu teman-teman ya. Maafkan saya. Network terus ada 20.0
02.7.0 kita enter lagi, ada network lagi. Nanti saya jelaskan kenapa saya tulis network lagi. 200.101.17.0 ada network lagi. 111.20.20.0. Nah, teman-teman, ini networknya kan ada 3. Network 3 ini itu dari networknya si ruang IT, ruang staff, sama ruang umum begitu. Makanya kita jadikan satu karena kita kan mau biar mereka bisa saling berhubungan satu sama lain gitu. Terus kita enter. Sudah, coba kita langsung ke router yang bagian tengah, yaitu router 5 ini. Seperti kayak tadi, kita buka, ternyata sudah tidak bisa. Kita end, kita connect lagi. Terus kita masukin router EIGRP. Kita masukin, oh kurang 100. Router EIGRP 100. Nah, kan baru bisa. Terus kita masukin network 111.20.20.0. Kita enter lagi. Ada 192, ada 168.0.0. Kita enter lagi. Kenapa tidak bisa? Oh, nggak ada kata-kata network, jadi error. Kita ulangi, router EIGRP 100, kita enter, ada network 111.20.20.0, ada enter lagi, network 192.168.0.0. Bismillah. Oke. Ternyata bisa. Kita dari kita salah. Harusnya router 4. Ya, betul sekali. Semoga nggak error. Harusnya tadi saya nulisnya di sini. Saya nggak lihat. Semoga nggak error ya. Router EIGRP. Ini ke sini kurang 100. Router EIGRP 100. Kita enter. Kita masukin network 111.20.0. Kita enter lagi. Oh, nggak bisa karena dia sudah dari router 5 tadi saya masukinnya. Sudah kita masukin dari router 6. Begini kan sudah. Terus kita exit dulu. Sudah, terus kita masukin router EIGRP 100. Kita enter lagi. Kita masukin network 200.101.17.0. Kita enter lagi, kita tulis network lagi. Networknya 172.16.0.0. Kita enter. Apa yang akan terjadi? Coba kita lihat. Jangan error. Coba. Apa ini? Ada apa ini? PDU. What is PDU? Oh iya, ini kan tadi nggak bisa ya. Oh, ini bisa. Nah. Ini ke sini. Kenapa tidak bisa? Ini. Ke sini. Oh my god ya.
Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan, mungkin kalau ada error-error lagi, saya akan betulkan di lain hari dan ini adalah, saya mungkin hanya bisa segini. Ya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.